Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yulu Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, sampailah kita di episode terakhir bulan Ramadan tahun ini. Hari-hari yang kemarin kita tunggu-tunggu, suasana yang berbeda, ibadah yang rasanya lebih hidup, sekarang akan berpisah sama kita. Dan selalu di fase ini tuh ada perasaan campur aduk di hati aku tentu saja. Antara bersyukur sudah diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini, tapi juga sedih karena belum tentu tahun depan kita masih dipertemukan lagi sama Ramadan. Makanya di Ramadan ini aku bikin konten spesial, yaitu video-video reminder untuk kita semua, supaya Ramadan tahun ini tuh gak cuma lewat gitu aja. Harus ada yang kita bawa pulang nanti, harus ada yang berubah, harus ada yang meningkat dalam hidup kita. Bagiku teman-teman, pelajaran berharga di bulan Ramadan tahun ini tuh adalah ternyata banyak hal sederhana yang selama ini aku anggap biasa, justru itulah yang paling bermakna. Kalau dulu tuh bayanginnya puasa seharian itu kayak lama banget. Ternyata semakin kesini, semakin ngerasa bahwa puasa seharian itu gak selama yang kita bayangin. Apalagi kalau aktivitas padat banget, produktif, kerjaan numpuk, atau cuaca lagi panas-panasnya. Tapi pas dijalanin ternyata bisa kok kita. Hari yang awalnya kita kira panjang banget, tiba-tiba udah maghrib aja. Dan itu bikin aku ngerasa bahwa sebenarnya yang bikin berat itu bukan waktunya yang berjalan, tetapi sugesti pikiran kita sendiri. Adapun perintah puasa ini kan juga ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Artinya, puasa itu bukan sekadar nahan lapar dan haus, tapi latihan sabar, latihan menahan diri, latihan jadi versi diri yang lebih baik. Dan menariknya, ketika kita niatin puasa itu lillahi ta'ala, semuanya terasa lebih ringan. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Ramadan tahun ini adalah khatam 1 juz sehari itu ternyata mungkin banget. Sebelum ngikutin program One Day One Juz, aku juga pernah kok teman-teman berpikir kalau 1 juz sehari itu rasanya impossible banget. Tapi setelah ngejalaninnya, setelah memaksa diri bahwa aku bisa kok, aku pasti bisa. Karena kalau baca buku fiksi biasa aja yang tebalnya hampir sama dengan Al-Quran, bisa kurang dari sebulan. Masa ini kitab suci kita sendiri yang nantinya jadi teman kita di alam kubur, masa gak bisa? Dan kalau dihitung-hitung teman-teman, 1 juz itu kira-kira bisa selesai sekitar 1 jaman. Kalau mau dibaca sama artinya ya bisa lah 1 jam lebih, tapi yang gak sampai 2 atau 3 jam. Dan untuk 1 jam itu bisa kita bagi-bagi. Habis subuh sedikit, habis zuhur sedikit, habis asar, habis maghrib, selesai. Atau kalau mau, 1 kali duduk juga bisa banget. Sebenarnya untuk program One Day One Juz ini gak harus langsung banyak. Yang penting adalah konsistennya. Dan selama aku ngikutin program ini, yang aku rasain justru bukan capeknya, tapi tenangnya di hati. Ada rasa berbeda ketika hari kita diisi sama Al-Quran. Dan dari isi kepala kita yang bilang bahwa mustahil bisa khatam 1 hari, 1 juz, yang jadi penghalang itu bukan waktunya, tetapi kitanya yang suka nunda-nunda. Padahal kalau kita mulai aja dulu, pelan-pelan ternyata bisa. Pelajaran selanjutnya adalah buka bersama bareng keluarga itu hangat banget. Tahun ini aku bener-bener gak ada acara bukber sama orang luar. Agendanya bener-bener nol teman-teman. Di luar sana mungkin banyak tempat bukber yang mewah, rame, seru. Tapi ada hal yang gak bisa diganti, yaitu buka puasa bareng keluarga. Momen duduk bareng, nunggu azan, ngobrol sederhana, itu ternyata berharga banget. Sedangkan aku di Ramadan-Ramadan sebelumnya itu sibuk ngurusin bukber sama teman ini, bukber sama kantor ini. Bahkan
hampir jarang untuk buka bersama di rumah. Dan pelajarannya yang bisa aku ambil, yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita terlalu sibuk di hari biasa sampai lupa nikmatnya kebersamaan bersama keluarga. Ramadan ini jadi pengingat bahwa kebahagiaan itu nggak selalu soal tempat atau makanannya yang mahal, tapi soal siapa yang ada di samping kita. Dan momen-momen berharga seperti ini yang nanti bakal kita kangenin di hari tua. Pelajaran berikutnya adalah Lebaran gak harus selalu identik dengan baju baru. Ini yang juga cukup kena buat aku. Dari kecil mungkin kita terbiasa dengan doktrin bahwa Lebaran wajib beli baju baru. Dan itu gak salah. Tapi ternyata bukan itu intinya teman-teman. Lebaran itu tentang kembali ke fitrah. Tentang hati yang dibersihkan. Tentang saling memaafkan. Kebanyakan dari kita itu terlalu fokus ke penampilan luar sampai lupa memperbaiki yang di dalam. Padahal yang lebih penting itu adalah hati kita. Apakah kita udah benar-benar memaafkan? Apakah kita udah memperbaiki diri? Nah, itu yang lebih utama. Dan poin terakhir adalah belajar bersyukur. Ini mungkin yang paling terasa ya selama Ramadan tahun ini. Hal-hal yang biasanya dianggap biasa, tiba-tiba terasa luar biasa. Air putih saat berbuka, makanan sederhana, waktu untuk istirahat, kesehatan, semua terasa nikmat. Allah kan juga udah janji di Quran Surat Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan syukur itu bukan cuma ucapan, tapi cara kita melihat hidup. Semakin kita sadar apa yang kita punya, semakin kita merasa cukup. Dan rasa cukup inilah yang mahal banget. Teman-teman, Ramadan akan pergi meninggalkan kita, namun semoga kebiasaan baiknya gak ikut pergi dan jadi langkah awal kita untuk meneruskan ibadah-ibadahnya di bulan Syawal dan seterusnya nanti, seperti salat tahajud, baca Al-Quran, zikir, dan bersedekah. Kalau selama Ramadan kita bisa lebih sabar, lebih dekat sama Al-Quran, lebih hangat sama keluarga, lebih sederhana, dan lebih bersyukur, semoga itu tetap kita jaga walaupun Ramadan udah selesai. Karena tujuan Ramadan ini bukan cuma dijalani, tapi untuk mengubah kita jadi yang lebih baik lagi. Teman-teman, aku juga mau ngucapin selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak yang sudah selalu support aku dalam berkonten di Yellow Daily, dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.